Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan salam manis matematika, nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal untuk menentukan rata-rata atau mean dari data berkelompok. Mau tahu contoh soalnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, kita bacakan soalnya dulu ya. Diberikan data berkelompok berikut. Jadi ada data ya, tabelnya yang ini. Hitunglah nilai rata-rata dengan metode A, nilai tengah, B, rataan sementara, dan C, dengan pengkodean. Caranya gimana sih Pak? Oke, kita jawab yang A dulu, yaitu menentukan nilai tengah. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya rumus dari rata-rata data kelompok dengan menggunakan nilai tengah, yaitu X bar sama dengan sigma XTI dikalikan FI dibagikan sigma FI, di mana X bar adalah rata-rata atau mean. Sigma XTI dikalikan FI adalah penjumlahan dari seluruh perkalian antara titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Sigma FI adalah total data atau total frekuensi atau jumlah frekuensi seluruhnya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita gambar tabelnya dulu untuk yang metode nilai tengah. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada kolom nilai, ada kolom XTI, ada kolom FI, dan ada kolom XTI dikalikan FI, serta ada baris yang namanya sigma. Nah, pertama kita harus cari dulu XTI atau nilai tengah setiap kelas. Caranya adalah perhatikan yang kelas pertama. Nah, XTI itu adalah rumusnya adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita tentukan dulu batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas pertama. Batas bawahnya berapa? 20 Pak. Ya betul, 20 tambah batas atasnya 24 Pak. Iya betul, 24 per 2. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita hitung dulu ya batas XTI-nya berapa sih? 20 tambah 24 44 Pak. Ya betul, 44 bagi 2 berapa? 22 Pak. Iya betul, 22. Berarti XTI kelas pertama atau titik tengah kelas pertama adalah 22. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke Pak, itu rumus XTI dapat dari mana Pak? Kok ada yang di situ? Oke, untuk tahu rumus XTI atau titik tengah kelas, silahkan klik ikar yang berada di pojok kanan sebelah atas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita lihat dulu setelah kita tentukan XTI di kelas pertama,
kita harus tahu juga intervalnya berapa sih. Nah, intervalnya lihat aja jarak dari sini ke sini. Nah, selisih antara 25 sama 20 berapa teman-teman? 5 Pak, iya betul 5. Berarti intervalnya pasti 5. Nah, berarti XTI ke bawah makin lama makin ditambah 5. Jadi kita hitung pelan-pelan ya. 22 tambah 5 27 Pak. Ya betul 27. 27 tambah 5 32 Pak. Ya betul 32. 32 tambah 5 37 Pak. Ya betul 37. 37 tambah 5 42 Pak. Ya betul 42. Nah, 42 tambah 5 47 Pak. Iya betul 47. Nah, kita baru menyelesaikan kolom dari XTI atau titik tengah setiap kelas. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang setelah kita menentukan kolom XTI, kita harus menentukan kolom perkalian XTI kali FI. Nah, kalinya jadi 22 dikalinya sama 4, hasilnya berapa? Terus 27 kali 8 hasilnya berapa? Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita hitung pelan-pelan ya. 22 kali 4 88 Pak. Ya betul 88. 27 kali 8 216 Pak. Ya betul 216. 32 kali 14 448 Pak. Ya betul 448. 37 kali 12 444 Pak. Ya betul 444. 42 kali 10 420 Pak. Ya betul 420. 47 kali 2 94 Pak. Ya betul 94. Kita sudah menyelesaikan kolom XTI dikalikan FI. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita sigma ini menunjukkan jumlah alias total. Nah, kita totalin nih dari sini sampai sini totalnya berapa. Oke, nah kita hitung nih. Kita hitung seperti penjumlahan waktu anak SD ya. 8 tambah 6 14 Pak tambah 8 22 Pak tambah 4 26 Pak tambah 4 30 Pak tambah 0 30 juga Pak. Ya betul 30. Berarti di sini 0, di sini simpen 3 tambah 8 11 Pak tambah 1 12 Pak tambah 4 16 Pak tambah 4 20 Pak tambah 2 22 Pak tambah 9 31 Pak. Iya betul 31. Di sini 1, di sini simpen 3 tambah 2 5 Pak tambah 4 9 Pak tambah 4 13 Pak tambah 4 17 Pak. Iya betul 17. Sehingga total dari XTI dikali FI adalah 1710. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang sigma FI segini 50. Ini namanya sigma FI. Sigma XTI kali FI adalah 1710. Alhamdulillah.
Nah, setelah kita menentukan sigma FI dan sigma XTI kali FI, baru kita masuk ke rumus yang ini, yaitu X bar atau rata-rata adalah sigma XTI dikalikan FI per sigma FI. Tadi sigma XTI kali FI berapa? 1710 Pak. Ya betul, 1710. Sigma FI nya berapa? 50 Pak. Ya betul, 50. Ya sudah, teman-teman tinggal dibagi saja. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, nah Pak ada yang bisa dicoret Pak? Ya, nolnya kan? Oke, 0 kita coret. Jadi sisanya tinggal 171 dibagi 5. 171 dibagi 5 berapa teman-teman? 34,2 Pak. Ya betul, 34,2. Selesai. Mudah kan mengerjakan soal rata-rata data kelompok dengan menggunakan data tengah. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, nah itu baru yang A. Sekarang yang B. Nah, untuk rataan sementara rumusnya beda lagi ya. X bar adalah X bar S ditambah sigma dari selisih XTI dikurang X bar S dikalikan FI dibagikan sigma FI, di mana X bar adalah rata-rata atau mean. X bar S adalah rataan sementara. Oh, pakai rataan sementara ya, berarti diambil dulu sementara ada berapa. Sigma XTI dikurang X bar S dikali FI itu adalah penjumlahan dari seluruh perkalian antara pengurangan titik tengah kelas oleh rataan sementara. Nah, hasilnya yang tadi dikurang dikalikan sama frekuensi kelas. Dan yang terakhir adalah sigma FI sama dengan total data atau total frekuensi atau jumlah frekuensi. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, nah sekarang kita harus tentukan dulu sama kayak waktu rataan data tengah. Kita harus tahu data tengahnya ya. Nah, kita sudah tahu data tengahnya kan dari soal A. Jadi kita mensalin saja ya. Bapak tulis ya. 22 27 32 37 42 47 ya. Ini rumusnya sama kok karena tabelnya masih sama dan frekuensinya masih sama. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, nah sekarang ini yang intinya adalah kalian baca dulu yang ini. Untuk menentukan rataan sementara, kalian pilih salah satu titik tengah kelas dari seluruh titik tengah kelas. Nah, teman-teman perhatikan di kolom XTI di sini ada 6 buah titik tengah kelas. Ada 22, ada 27, ada 32, ada 37, ada 42 dan ada 47. Nah, teman-teman berarti harus menentukan salah satu dari titik tengah kelas. Pilihnya bebas, terserah yang mana aja. Yang penting pilih satu, jangan 6-6-nya. Jangan nama aja pilih satu, berarti pilih satu ya. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke Pak, berarti saya pilih dua-dua boleh dong? Boleh. Pak, saya mau pilihnya 47 Pak. Boleh. Pilihnya 42 Pak. Boleh, terserah kalian ya. Yang penting intinya kalian pilih salah satu dari kolom XTI ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu ya. Nah, pilihnya salah satu. Tapi Bapak menyarankan adalah
Pilih rataan sementara yang berada pada posisi kelas paling tengah. Nah, loh, paling tengah berarti tidak di awal, tidak di akhir. Berarti dia posisinya persis di tengah, ya. Ini kelasnya kan ada 6. Ya. Tengah-tengahnya kemungkinan bisa pilih 32 atau bisa pilih 37. Nah, teman-teman tinggal milih mau 32 atau 37. Pak, kalau jumlah kelasnya ganjil gimana, Pak? Ya udah, pasti tengah-tengahnya persis di situ. Misalnya datanya kelasnya ada 5, berarti rataan sementara pasti ada di kelas ketiga. Ya. Kalau jumlah kelasnya 7, berarti pasti ada di data keempat, tengah-tengahnya. Kalau genap berarti pilih salah satu, karena dia ada 2 kemungkinan, ya. Bisa 32 atau 37. Jadi teman-teman harus pilih salah satu. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Berarti terserah teman-teman, Bapak teman-teman milih 32 atau 37. Oke, Bapak akan memilih angka 32 karena di tengah, ya. Nah, berarti kalau sudah menentukan rataan sementara 32, berarti misalkan X bar S adalah 32. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, setelah kita menentukan rataan sementara 32, baru kita bisa mengisi kolom XTI dikurang X bar S. XTI berarti data masing-masing titik tengah kelas. X bar S yang tadi kita pilih tadi, yaitu 32. Yuk kita hitung pelan-pelan. 22 kurang 32. Min 10, Pak. Ya, betul, min 10. 27 kurang 32. Min 5, Pak. Ya, betul, min 5. 32 dikurang 32. 0, Pak. Ya, betul, 0. 37 kurang 32. 5, Pak. Ya, betul, 5. 42 kurang 32. 10, Pak. Ya, betul, 10. 47 kurang 32. 15, Pak. Iya, betul. Kita sudah mengisi kolom XTI dikurang X bar S. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, Pak, saya maunya kayak gini, Pak. Nih, kayak gini nih, Pak. Ya, kayak gini nih, Pak. Nih, 22 kurang 32 kan min 10, Pak. Ya, betul, min 10. Nah, Pak, karena intervalnya 5, berarti pasti bertambah 5 dong, Pak. Iya, betul, pasti juga bertambah 5. Itu juga boleh. Jadi, ya, ikuti teman-teman yang tadi yang caranya lebih berbeda, ya. Min 10 tambah 5. Min 5, Pak. Ya, betul, min 5. Min 5 tambah 5. 0, Pak. Ya, betul, 0. 0 tambah 5. 5, Pak. Iya, betul, 5. 5 tambah 10. 5 tambah 5 maksud Bapak. 10, Pak. Iya, betul. 10 tambah 5. 15, Pak. Iya, betul. Nah, cara itu juga boleh, asalkan intervalnya tetap dan konsisten. Jadi kalau intervalnya 4, XTI min XS-nya pasti bertambah 4. Kalau intervalnya 10, berarti XTI dikurang XS-nya ke bawah makin lama bertambah 10. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang tinggal dikalikan kolom XTI min X bar S dengan FI. Yuk kita hitung pelan-pelan. Min 10 kali 4. Min 40, Pak. Ya, betul, min 40. Min 5 kali 8. Min 40, Pak. Ya, betul, min 40 juga. 0 kali 14. 0, Pak. Ya, betul, 0. 5 kali 12.
60 Pak. Ya betul, 60. 10 kali 10. 100 Pak. Ya betul, 100. 15 kali 2. 30 Pak. Ya betul, 30. Kita sudah mengisi kolom XTI min X bar S dikalikan FI. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang kita jumlahkan dari kolom XTI min X bar S dikalikan FI. Min 40 tambah min 40. Min 80 Pak tambah 0. Min 80 Pak tambah 60. Min 20 Pak tambah 100. 80 Pak tambah 30. 110 Pak. Iya betul, 110. Ya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang ini adalah sigma FI. Ini adalah sigma XTI min X bar S dikalikan FI. Nah, sudah dapat X bar S. Maaf, X bar S. X sigma FI. Dan sigma XTI kurang X bar S kali FI. Baru kita masuk rumus. Yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma XTI min X bar S dikalikan FI dibagi sigma FI. Tadi X bar S nya berapa? 32 Pak. Ya betul, 32. Tambah tadi sigma XTI min X bar S dikalikan FI berapa? 110 Pak. Ya betul, 110 per sigma FI berapa? 50 Pak. Iya betul, 50. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang Bapak coret nolnya. Nah berarti kita hitung nih. Ini berarti 32 ditambah 11 bagi 5. 2,2 Pak. Ya betul, 2,2. Nah, berarti 32 tambah 2,2 berapa? 34,2 Pak. Iya betul, 34,2. Selesai. Mudah kan mengerjakan soal rataan dengan rataan sementara. Nah, kelebihannya adalah hitungannya jadi tidak terlalu besar. Ya, kalau ini kan besar-besar nih. Nih, ini kan besar-besar. Ya. Keuntungannya adalah, nah ini dia hitungannya tidak terlalu besar. Jadi minusnya masih bisa dihitung dengan mudah. Dan lihat rataannya pasti nilainya sama. Nih lihat ya, ini aja 34,2, apalagi ini 34,2 juga. Ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah berarti udah paham ya dengan menggunakan rataan sementara. Nah, lagi dengan yang C, yaitu dengan pengkodean. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma CI. Nah, C, pakai C. C itu kode, ya, kode dari bahasa Inggris. Sigma CI FI dibagikan sigma FI dikalikan I kapital, bukan I besar ya, I kapital. Di mana X bar S adalah rata-rata atau mean, X bar S adalah rataan sementara. Oh, berarti pakai rataan sementara sama kayak soal B. Sigma CI dikalikan FI adalah penjumlahan dari seluruh perkalian antara nilai kode tiap kelas dan frekuensi kelas. Sigma FI adalah total kelas atau total frekuensi atau jumlah frekuensi. I adalah interval atau panjang kelas. Dan CI adalah bilangan pengkodean. Nah, bilangan pengkodean ini harus bilangan bulat ya.
pokoknya urutan. Ya, kalau misalnya diawali dengan 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kalau diawali dengan min 3, berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi harus bilangan bulat, gak boleh pecahan. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang. Nah, ini ada peringatannya nih teman-teman ya. Ketika sudah memilih rataan sementara, maka nilai kodenya harus 0 atau CI-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kalian sudah menentukan rataan sementara, CI-nya pasti 0. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sama ya. Caranya adalah kita harus tahu kolom XTI ada nilainya ada berapa aja. Kita salin yang ini, yang soal nomor A atau B ya. Nah ya, yang ini nih. Berarti kita salin dulu ya. 22, 27, 32, 37, 42, 47. Karena tabelnya masih sama. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang sama, kita harus tentukan rataan sementara. Pilih di tengah-tengah ya. Bapak akan memilih sama, yaitu 32 juga. Nah, berarti X bar X-nya adalah 32. Ingat ya, konsep dari rataan sementara. Pilih yang paling tengah. Salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang, kolom CI. Nah, ini berbeda. Pertama, teman-teman harus baca ini. Ketika sudah memilih rataan sementara, maka nilai kodenya harus 0. Berarti pas kita memilih 32, CI-nya pasti 0. Ya, kalau kita milihnya di sini, berarti ini 0. Kalau kita milihnya yang ini, berarti di sini 0. Ya, kita pilih 32, di sini 0. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang teman-teman buat kayak gini. Ke atas makin lama makin kecil, ke bawah makin lama makin besar. Nah, tapi naiknya atau turunnya satu-satu ya. Ke atas makin kecil berarti makin negatif, ke bawah makin besar berarti makin positif ya. Tapi lompatnya satu-satu. Nah, kalau ke atas berarti masing-masing berkurang 1 nih teman-teman. Nah, kita hitung yuk. 0 kurang min 1. Min 1, Pak. Ya, betul, min 1. Min 1 kurang min 1. Min 2, Pak. Iya, betul, ini min 2. Kalau dari atas. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, itu ke atas berkurang 1. Ke bawah pasti bertambah 1. Kita hitung. 0 tambah 1. 1, Pak. Ya, betul, 1. 1 tambah 1. 2, Pak. Ya, betul, 2. 2 tambah 1. 3, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, kita sudah menyelesaikan kolom CI, yaitu angkanya harus bilangan bulat dan sesuai kaidah tadi. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang, Pak, kalau misalnya posisinya 0 di sini gimana, Pak? Nih, di sini. Kalau posisinya 0 di sini gimana? Ya berarti ke atas cuma 1, min 1. Ke bawahnya banyak, berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Harus seperti itu aturannya kalau pengkodean dengan rataan sementara. Ya. Atau bisa juga
Kalau nolnya di sini, berarti ke bawah ya pasti positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau bisa nolnya di sini, ya, berarti 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, teman-teman ya, tergantung dari posisi si rataan sementara. Kalau rataan sementara di tengah, berarti ke atas makin min, ke bawah makin plus. Ya, ini Bapak tulis lagi. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang sama. Kita kalikan dulu kolom CI dikalikan FI. Min 2 kali 4. Min 8, Pak. Ya, betul. Min 8. Min 1 kali 8. Min 8, Pak. Ya, betul. Min 8. 0 kali 14. 0, Pak. Ya, betul. 0. 1 kali 12. 12, Pak. Ya, betul. 12. 2 kali 10. 20, Pak. Ya, betul. 3 kali 2. 6, Pak. Iya, betul. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah kita sudah menentukan kolom CI dikalikan FI. Sekarang kita totalin semuanya dari CI dari kali FI. Min 8 tambah min 8. Min 16, Pak, tambah 0. Min 16, Pak, tambah 12. Min 4, Pak, tambah 20. 16, Pak, tambah 6. 22, Pak. Iya, betul. 22. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang ini adalah sigma FI. Ini adalah sigma CI dikalikan FI. Oh iya, Bapak lupa. Kita harus tentukan intervalnya dulu, ya. Nah, intervalnya berarti jarak dari 20 ke 25. 25 kurang 20. Nah, berarti 25 kurang 20 intervalnya berapa, teman-teman? 5, Pak. Iya, betul. 5. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang X bar S udah ada. Interval sudah ada. Sigma FI sudah ada. Sigma CI kali FI sudah ada. Baru masuk rumus ini, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma CI kali FI per sigma FI dikalikan I. Kita substitusi angkanya. X bar S berapa? 32, Pak. Ya, betul. 32. Tambah sigma CI dikalikan FI. 22, Pak. Ya, betul. 22. Per sigma FI. 50, Pak. Ya, betul. 50. Kali I-nya berapa? 5, Pak. Ya, betul. 5. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang kita coret ya. 50 habis, ini tinggal 10. 22 per 10 habis, ini tinggal 11, ini tinggal 5. Berarti ini jadinya adalah 32 tambah 11 per 5. Berarti 32 tambah 11 bagi 5. 2,2, Pak. Iya, betul. 2,2. Berarti ketahuan X bar S-nya adalah 32 tambah 2,2. 34,2 juga, Pak. Iya, betul. 34,2 juga. Selesai. Mudah kan, lebih mengerjakan soal rata-rata dengan pengkodean? Wah, mudah banget, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi lebih kecil lagi. Ya. Hitungannya jadi lebih kecil lagi dan lebih mudah. Asalkan kalian harus tahu pengkodean sama intervalnya. Kadang-kadang interval teman-teman lupa saking mudahnya. Ingat,
wajib pakai kali interval. Ya, dan nilai ratanya sama tuh 34,2. Ini juga 34,2. Ini juga 34,2. Jadi ada 3 metode untuk menentukan nilai rata-rata. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kalian harus berlatih untuk mengerjakan soal matematika agar kalian mudah untuk mengerjakannya, paham konsepnya, dan lebih giat belajar lagi. Dan ingatlah teman-teman, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat untuk diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.